Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Sahabat pagi kita kali ini akhlak yang kedua, ya, di antara akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Membentuk karakternya adalah memiliki persaudaraan atas dasar prinsip iman dan Islam. Bersaudara dalam iman adalah seindah-indahnya persaudaraan yang itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Demikian surat Al-Hujurat ayat 10. Dan orang-orang yang bersaudara inilah, subhanallah, mereka akan membawa persahabatannya, persaudaraannya itu hingga ke surga, ya, sebab Allah Ta'ala memberikan peringatan sekaligus pujian kepada orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mengasihi di dunia, ya, ternyata mereka nanti di hari kiamat mereka menjadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu Allah telah cabut dari dada mereka perasaan hasud, dengki. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka menjadi orang-orang yang bersaudara hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ada ungkapan, ya, bersaudara di dunia dan di dalam surga kita menjadi tetangga. Subhanallah. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin harus kita jaga dengan baik. Tidak boleh dirusak, baik karena, ya, konflik kepentingan di antara sesama, ataupun rusaknya persaudaraan umat Islam itu karena faktor dari luar atau dari faktor eksternal, dari pihak-pihak yang tidak suka dan benci melihat umat Islam ini bersaudara dan erat dalam persaudaraannya. Dalam satu riwayat yang menjadi sebab turunnya firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 100 dan 101, ya, diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Qais atau Syas bin Qais adalah seorang Yahudi, itu sedang melintasi orang-orang Aus dan Khazraj yang sedang berbincang-bincang. Aus dan Khazraj adalah dua suku besar di Madinah yang dulunya mereka bertengkar, berselisih, berperang satu sama lain. Tapi dengan hadirnya Rasulullah SAW, mereka merasakan perdamaian yang permanen, persahabatan dan persaudaraan yang kekal. Mereka adalah orang-orang Ansar, Masya Allah, yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Demikian firman Allah dalam surah Al-Hasyr. Nah, kekuatan persaudaraan kaum muslimin Ansar di Madinah ini membuat orang Yahudi begitu benci, ya. Syas bin Qais tidak suka dengan persahabatan dan persaudaraan yang kental itu, padahal dulunya mereka itu saling bermusuhan. Maka si tukang adu domba ini, ya, si tukang hasud ini, dia perintahkan seorang pemuda Yahudi untuk bergabung, nimbrung dalam perbincangan mereka. Lalu mengingatkan tentang masa lalu, yaitu hari Bu'ats, di mana hari Bu'ats itu adalah hari yang terkenal, ya, di mana mereka saling memerangi satu sama lain, sehingga akibatnya orang-orang Aus dan Khazraj saling berselisih dan membanggakan suku masing-masing. Bahkan Aus bin Qaizi dan Jabbar bin Sakhar saling saling mencela. Maka Rasulullah SAW datang kepada mereka, menasehati dan mendamaikan Aus dan Khazraj, sehingga mereka mau mendengar dan mentaati perintah Rasulullah. Maka Allah Ta'ala menurunkan
firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi, sungguh niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadamu, dan Rasul pun berada di tengah-tengah kamu. Dan siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Itulah firman Allah. Surah Ali Imran ayat 100 dan 101. Apa pelajaran yang harus kita petik dari dua ayat tersebut? Sahabat tafsir yang dirahmati Allah. Yang pertama, kaum muslimin adalah umat yang bersaudara karena diikat oleh ikatan iman yang kokoh. Maka tidak boleh terjadi konflik sesama umat Islam, apapun mazhab fikihnya ataupun mazhab akidahnya, selama dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, selama dia mencintai sahabat dan keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah SAW, selama mereka meyakini kebenaran dan keaslian Al-Quranul Karim, selama mereka berpegang teguh kepada manhaj yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Maka kita tidak boleh saling bermusuhan, apalagi sampai menimbulkan konflik yang tidak perlu. Yang kedua, orang kafir, terutama ahlul kitab, terutama lagi Yahudi, itu akan berusaha terus-menerus untuk mengembangkan dan menyuburkan konflik permusuhan di kalangan kaum muslimin. Yang mestinya perbedaan khilafiyah dalam hal furu akidah ataupun furu fikih itu tidak boleh menyebabkan kita berpecah belah, menyebabkan kita renggang persaudaraan kita, ukhuwah kita. Tetapi kalau ini kita tidak jaga dengan baik, hati-hati, orang kafir akan menyusup. Dia akan menghembuskan api fitnah permusuhan di kalangan kaum muslimin. Mereka menebarkan fitnah yang akan menghancurkan dan yang akan membakar seluruh kaum muslimin. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, kita harus selalu siap. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun ormas kita, kita harus siap untuk mendamaikan, siap untuk memberikan nasihat, dan kita harus saling memaafkan satu sama lain jika terjadi kesalahpahaman, jika terjadi konflik, dan kita harus menguatkan persatuan di antara kaum muslimin, karena jangan sampai kembali pada permusuhan, karena permusuhan itu adalah salah satu ciri tanda bahwa di dalam hati kita ini terdapat sifat jahiliyah yang dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, menjaga perdamaian, menjaga hati dimulai dengan ta'liful qulub. Kita menjaga persaudaraan, ukhuwah di antara kaum mukminin, kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita selamat hidup di dunia dan selamat di akhirat, dan kita merasa senang dan bangga kita menjadi umat Rasulullah yang apa? Ikhwah mutahabbina fillah, yang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.